Ada metode blacklist dan juga whitelist. Pak Semi, kalau Kominfo berarti menggunakan masih yang blacklist atau bagaimana? Ada sudah mulai memikirkan metode whitelist ini? Kita menginter blacklist. Kalau whitelist itu berarti ya kita, wah banyak sekali yang nggak bisa beredar di Indonesia, termasuk yang legal. Itu yang susah. Jadi artinya yang boleh masuk ke Indonesia apa hanya yang contohnya yang terdaftar PSE mamanya. Jadi hanya 10.000 yang bisa diakses. Yang sekarang ini namanya. Itu nggak mungkin karena kan banyak juga tadi yang Pak Alfon bilang miliaran. Jadi kita memang menggunakan metode blacklist. Yaitu risikonya apa? Karena kalau kita menggunakan internet di Indonesia itu menggunakan whitelist, wah kita benar-benar nanti banyak sekali yang protes ya. Kita keterbatasan. Tidak ada negara di dunia ini yang pakai whitelist kan terlalu galak. Oke. Sampai saat ini Pak Semi, pemerintah atau Kominfo sendiri kan sudah sampai 500.000 situs yang sudah diblokir ya, tapi memang sudah lebih ya Pak ya, dan bahkan kalau tidak salah Menkominfo Pak Joni G. Plate sempat menyebutkan bahwa dari Kominfo sendiri memiliki cyber drone ini bekerja berpatroli sampai 24 jam. Seperti apa kemudian upaya yang saat ini dilakukan? Apakah memang cukup hanya dengan cara memblokir saja untuk memberantas ini atau ada cara lain tidak sih Pak? Ini memang harus bekerja sama semua pihak. Tadi Pak Alfonso memberikan suatu suatu masukan yang bagus ya. Jadi memang merubah budaya masyarakat. Jadi juga dari ada penegakan hukum. Kalau kami kan hanya membatasi yang di ruang digitalnya ya. Tadi dengan cara memblokir ya. Kalau yang lainnya ya mungkin Dr. Effendi punya, karena dari regulatornya bagaimana ya. Tapi kalau yang sekarang undang-undang yang ada sekarang ya hanya dengan itu. Makanya kami juga melakukan literasi dan juga mungkin dari dakwah agama juga mengingatkan bahwa ini memang tidak baik buat kita. Oke, tapi selain cyber drone ini, apakah mungkin dari pemerintah ini memiliki mungkin sistem khusus begitu Pak, yang setengah dikembangkan untuk bisa memblokir lebih mudah atau mendeteksi lebih mudah jika nanti ada satu situs yang diblokir, kemudian meng-create yang baru lagi, ini bisa langsung lebih gampang di-trace gitu? Ya ini yang kita harapkan dari Pak Alfon kalau ada cara-cara lain, karena kalau kita mau namanya filtering itu namanya deep inspection. Kalau deep inspection itu pertama yang sudah dienkripsi itu juga nggak mudah. Kalau dia HTTPS namanya itu nggak bisa kita buka. Bisa sih, tapi akhirnya harus kebuka semua yang ada di internet harus bisa dibuka. Dan itu harus punya sebuah teknologi yang sangat canggih ya untuk membaca semua termasuk yang di internet. Kita HTTPS saja begitu ada temper aja, ada man in the middle langsung ada alert. Belum kita lihat ya, kalau kita lihat makanya metode kita adalah laporan masyarakat, kita lakukan patroli yang mencarinya secara otomatis ya, bukan lagi orang ya, itu sudah ada mesin. Karena tadi begitu mereka resolve yang namanya domain baru, itu kita nggak kenalin tuh, cari lagi tuh. Apalagi dia belum di-publish di sistem pencari, itu kita agak susah itu, perlu waktu, nggak akan ketemu itu. Oke, silakan dikomentari Pak Alfons, mungkin ada saran? Mesinnya Kominfo yang baru itu sudah bisa ngeblok IP, ya kan? Nah, mungkin itu akan lebih efektif lagi. Jadi diidentifikasi saja server IP-nya dari mana, sumber dari server dari judi online ini. IP itu saja diblok. Tidak bisa menjamin 100%, tapi at least akan membuat pengelola judi online itu akan lebih susah. Dia harus berpindah-pindah IP server. Berpindah IP itu sangat sulit. Lebih sulit daripada berpindah domain. Jadi itu salah satu yang mungkin perlu dipertimbangkan. Terus ada hal lain lagi yang cukup menarik kalau boleh saya usulkan. Judi-judi online ini banyak yang menyusup ke situs-situs swasta maupun pemerintah. Jadi di mana kalau kita ngeklik iklan, dia akan masuk yang konyolnya menyusup ke situs-situs instansi pemerintah, ada di daerah atau di mana-mana. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung adalah kekurang disiplinan dari adminnya mengelola servernya. Ya, kalau boleh saya usul, mungkin Kominfo juga mempertimbangkan, pokoknya jangan pandang bulu apakah itu swasta, apakah itu pemerintah, kalau memang sudah disusupi judi online, domainnya diblokir.
Sebenarnya aku bukan bertujuan untuk menghukum atau apa, tetapi supaya ini mendidik, supaya adminnya disiplin. Kenapa kamu bisa disusupi iklan judi online? Kenapa page-nya bisa dimasuki? Karena kamu ceroboh, kamu nggak melakukan update, tidak melakukan hygiene security yang baik gitu loh. Nah, dengan blokir ini menjadi pelajaran dan prosesnya sudah diblokir lalu mereka memperbaiki. Nah, disitulah mereka belajar sehingga makin lama bagi iklan-iklan judi online yang menyusup ke situs-situs ini juga akan makin sulit. Jadi ada dua, pertama blokir IP-nya, yang kedua blokir domainnya, even mau domain instansi pemerintah, tapi kita umumkan dulu, mulai saat ini kita akan blokir ya, dan jelas waktu blokir kasih lihat nih situsnya nih, ada judi online, nih ada judi online-nya. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Menjadi pembelajaran, pertama itu blokir IP-nya, kemudian yang kedua juga bisa mempertimbangkan untuk memblokir domainnya begitu ya. Domain situsnya. Dia tidak berdosa tetapi dia disusupi. Betul. Kita akan minta bagaimana tanggapan Pak Semi, apakah mungkin ini diimplementasikan? Namun usai jeda, kami akan kembali saat lagi.